Nilai-nilai yang bisa diambil dari seluruh rangkaian perjalanan Napaktilas kebangsaan on the spot kita hari ini, mulai dari Museum Sumpah Pemuda sampai di Tugu Monas. Kita diajarkan untuk tetap menjunjung nilai-nilai persatuan. Bisa mengambil hikmah dari sejarah tersebut sehingga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Bisa memahami yang namanya karakter bangsa Indonesia itu yang luar biasa gitu kan Bu. Dari serangkaian perjalanan tadi dimulai dari Sumpah Pemuda, Tugu Petir, Masjid Istiqlal dan terakhir Monas ini banyak sekali gitu ilmu yang saya dapatkan, kemudian pembelajaran yang istilahnya baru saya pahami gitu. Jadi tadi kan kita sudah ke museum ya, di situ kita mengetahui bahwa saja di situ ada perjalanan keramat bangsanya Indonesia selama 17 tahun. 28 Oktober ya 1928 itu ternyata di situ ada kejadian penting yang mana bangsa Indonesia mulai bersatu untuk menuju kemerdekaan di tahun 1945. Dengan program ini saya jadi menambah wawasan saya gitu. Saya jadi mengetahui bahwa penting sekali kita mengenal sejarah, kita memperdalam sejarah Indonesia. Karena ketika kita bisa mengenal sejarah, kita akan terkoneksi dengan sejarah itu. Dari perjalanan itu kita jadi tahu bahwa terbentuknya bangsa Indonesia itu memang tidak mudah, tidak gampang gitu. Artinya dari perjalanan itu kita paham bahwa Bhinneka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia itu memang terwujudnya memang sangat luar biasa gitu. Tapi di situ ketika kita melakukan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di situ kita mengukuhkan persatuan kita yang bulat mutlak gitu. Hal tersebut tuh bisa dilihat ketika mengunjungi tadi Museum Sumpah Pemuda gitu ya Bu. Waktu 17 tahun itu diraih karena Indonesia adanya persatuan Sumpah Pemuda pada saat itu. Jadi 17 tahun perjalanan keramat Indonesia itu menjadi sebuah sumpah yang keramat gitu, karena terbentuknya kepribadian bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika itu terbentuk dari perjalanan keramat 17 tahun itu gitu Bu. Nah setelah itu kita berlanjut ke Tugu Proklamasi. Di situ kita mengetahui banyak ya tentang sejarah. Saya baru mengetahui bahwa ternyata ada yang namanya semangat proklamasi gitu ya Bu. Kenapa sih dahulu para pejuang kita, pahlawan kita bisa berjuang dengan secara hebatnya gitu, karena mereka dijiwai oleh semangat proklamasi gitu. Nah kita sebagai anak-anak bangsa juga harus memiliki semangat jiwa proklamasi itu juga gitu. Karena kita jika kita ingin melanjutkan revolusi Indonesia, ya kita sebagai anak bangsa harus memiliki semangat proklamasi ya itu gitu Bu. Kita belajar tentang bagaimana para pahlawan atau para pendiri bangsa itu mereka sangat besar sekali jiwa proklamasinya gitu, sehingga mereka bisa segenap jiwa raganya, mengorbankan jiwa raganya untuk berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Apa yang dulu para pahlawan kita istilahnya ada dalam jiwa mereka, ada dalam dada mereka itu, bagaimana kita bisa juga gitu membawa semangat itu gitu kepada diri kita untuk memberikan ya persembahan gitu kepada bangsa dan negara kita gitu. Kita di situ bisa meresapi gitu kan, karena kan kita langsung on the spot gitu, jadi meresapi sejarahnya, mengambil hikmahnya gitu tentang perjalanan bagaimana kita meraih kemerdekaan. Setelah mengunjungi dua bangunan Masjid Istiqlal dan Monas ini, juga saya mendapatkan pemahaman baru bahwasanya kedua bangunan tersebut dibangun tidak hanya sekedar dibangun asal-asalan gitu. Masjid Istiqlal ya, di situ kan Masjid Istiqlal itu kita mengetahui banyak tentang peristiwa antara religi kebangsaan. Apa yang selama ini saya pahami tentang bangunan Istiqlal gitu, ya banyak sekali gitu yang bisa saya dapatkan di situ gitu. Setelah itu ternyata pembangunannya Masjid Istiqlal itu di tahun yang sama dengan pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Bangunan tersebut untuk melambangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Karena dari nama Istiqlal sendiri itu artinya kemerdekaan gitu. Di situ saya pribadi gitu mengambil pelajaran baru, yaitu ternyata kita itu memiliki religi dan kebangsaan yang digambarkan dalam bangunan Masjid Istiqlal dan juga Tugu Monas ini Bu. Indonesia itu
memiliki toleransi ya Bu, toleransi antar beragama, saling rukun, harmonis seperti itu. Dan kemudian Monas artinya gimana kita memahami tentang integritasi, tentang religi dan kebangsaan gitu. Bahwa religi dan kebangsaan itu memang tidak bisa dipisahkan gitu. Artinya sama-sama saling terhubung, sama-sama saling terkait gitu. Seperti ya apa yang beliau Bung Karno itu sampaikan dalam pidatonya itu, bahwa Republik Indonesia ini membawa ajaran bagaimana Agama membawa ajaran. ya apa yang saya dapatkan dari program ini betul-betul bagaimana kita bisa di situ membawa diri kita untuk lebih cinta lagi kepada bangsa gitu, membangun kembali karakter kebangsaan kita. Sangat bagus sekali untuk terutama bagi kita bangsa Indonesia dan anak-anak Indonesia ke depannya itu untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi tentang sejarah bangsa Indonesia. Mari kita ikutin, bahkan sebenarnya kalau bisa dibilang program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dari seluruh lapisan. Oleh karena itu setiap bangsa dan negara, setiap instansi ya, baik itu perusahaan, pendidikan dan lain, itu sangat penting sekali dan wajib untuk mengikuti kegiatan Napak Tilas Kebangsaan on the Spot ini, seperti itu. Apa yang saya dapatkan dari program ini betul-betul bagaimana kita bisa di situ membawa diri kita untuk lebih cinta lagi kepada bangsa gitu, membangun kembali karakter kebangsaan kita untuk bisa memberikan ya hal yang baik, hal yang benar gitu, memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Itu yang bisa saya pahami.